Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita ketemu kembali pada bahasan selanjutnya yang berkaitan dengan tema kita, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masih ingatkah kalian bahasan minggu yang lalu? Baik, itu bahasan kita ya, yaitu bahwa Pancasila itu diterapkan dari awal kemerdekaan sampai pada masa reformasi, itu memang bertahap dan memiliki karakteristik tersendiri, baik pada masa awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, atau pada masa reformasi. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kita ingatkan kembali bahwa pada masa penyusunan dasar negara, pada masa sidang BPUPKI yang pertama dikemukakan oleh 3 orang tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, ya, Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, ya, Mr. Supomo, dan yang terakhir disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana proses perumusan itu? Ya, baik. Perumusan itu merupakan sebuah konsensus atau merupakan sebuah kesepakatan antara para tokoh bangsa untuk menentukan dasar negara kita. Nah, kesepakatan itu ya dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Setelah sebelumnya dituangkan di dalam Piagam Jakarta. Nah, setelah menjadi Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila itu sebuah ide, sebuah filosofi, maka Pancasila merupakan sebuah ide bangsa kita untuk mencapai tujuan bersama. Maka kita ingat di kelas 8 bahwa Pancasila memiliki 2 kedudukan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, di samping itu, masih ingat ada fungsinya? Baik. Fungsinya yang pertama misalnya adalah berfungsi sebagai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, kita pada kali ini akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, Pancasila sebagai ideologi terbuka itu merupakan sebuah dinamika bangsa Indonesia, ya, yang berkembang dengan berbagai permasalahannya, yang tentu membutuhkan berbagai penyelesaian dengan menggunakan ideologi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, runtuhnya ideologi tertutup, seperti misalnya komunisme. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, pengalaman sejarah di mana Pancasila pada saat itu dipengaruhi oleh ideologi yang lain. Pada masa misalnya Orde Lama dipengaruhi oleh kekuatan komunisme, ya. Kemudian yang ketiga, adanya keinginan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas, ya, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu mengapa kita harus Pancasila kita harus ideologi sebagai ideologi terbuka, supaya Pancasila kita mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa secara ideologis. Nah, keterbukaan ideologi Pancasila itu memiliki nilai-nilai dasar, ya. Ada nilai dasar Pancasila. Jadi esensinya bahwa Pancasila itu, nilai dasar itu adalah Pancasila atau sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Ya, esensinya seperti itu. Nah, sebagai ideologi terbuka, nilai dasar ini harus mencerminkan di dalam sila-sila Pancasila. Misalnya, sekarang kita lihat nilai dasar
keterbukaan ideologi Pancasila, sila pertama, yaitu merupakan bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, kita lihat dari sila pertama keterbukaan itu, pada awal kita mengakui agama yang diakui oleh negara itu 5. Kemudian berkembang menjadi 6. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa Pancasila itu senantiasa terbuka dengan dinamika perkembangan bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keterbukaan nilai dasar, ya, ideologi Pancasila. Nilai dasarnya pada sila kedua, yaitu diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan sesama manusia, tolong menolong, ya, sesama sosial, insan sosial, gotong royong. Nah, itu adalah keterbukaan. Masing-masing memiliki cara-cara tersendiri untuk bergotong royong, untuk membantu orang lain, ya. Dari masa ke masa itu ada berbagai perbedaan, meskipun esensinya tetap sama, menolong orang lain. Kemudian sila ketiga, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan negara, ya, sebagai insan politik. Ya. Kita misalnya ikut dalam pemilu, kita memberikan suara, kita menentukan pilihan kita, itu adalah hubungan kita dengan negara. Kita mengikuti, mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Nah, itu adalah salah satu upaya kita sebagai dalam pengertian ideologi kita sebagai ideologi terbuka. Kemudian yang keempat, mewujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan kekuasaan dalam pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan. Nah, disinilah salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk warga negara ikut serta di dalam pemerintahan, diantaranya dengan pemilihan umum. Kemudian yang terakhir, sila kelima, yaitu diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbangsa dan bernegara. Nah, itu dan esensi dari nilai dasar kita. Kemudian yang kedua, nilai instrumental. Nah, nilai instrumental itu apa? Nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila dalam berupa peraturan, ya, dalam berupa peraturan, baik peraturan dalam bentuk undang-undang dasar, ya, undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang atau yang lain, atau peraturan perundangan lainnya. Itu adalah salah satu nilai instrumental. Jadi nilai dasar tadi kemudian dituangkan atau dijabarkan di dalam peraturan-peraturan yang ada. Kemudian yang ketiga, ada nilai praksis. Nah, nilai praksis itu adalah realisasi dari nilai dasar, nilai instrumental dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu adalah nilai praksis. Jadi ada nilai-nilai yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 3 dimensi dalam keterbukaan ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi idealisme, ya, di mana Pancasila harus mampu memberikan harapan, harus memberikan optimisme, serta memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia untuk berupaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita, ya. Itu dimensi idealisme yang pada prinsipnya adalah tetap pada nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Kemudian yang kedua, dimensi normatif, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan di dalam sistem norma. Norma itu apa? Yaitu peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik norma, masih ingat normanya apa? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, norma hukum
itu dibuat oleh negara, ya. Nah, kemudian yang ketiga, nilai realistis, yaitu di mana sebuah ideologi harus mampu mencerminkan realita kehidupan. Nah, tadi di depan sudah kita bahas bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang senantiasa up to date, mengikuti perkembangan zaman. Jadi secara nilai realistis dari keterbukaan ideologi Pancasila itu, di mana Pancasila harus berkembang dalam sistem masyarakat itu sendiri. Jadi berkembang terus ya dalam masyarakat, di mana Pancasila memiliki keluasan yang mungkin ada pengembangan pemikiran baru yang relevan dengan tentang kehidupan bangsa kita, tetapi tetap tidak menghilangkan atau tetap bercermin atau berdasarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri, ya, yang terkandung dalam Pancasila. Nah, itu adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, dengan penjelasan ini, Bapak harapkan kalian bisa memahami tentang apa itu ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, mari kita simpulkan pertemuan kita hari ini. Yang pertama, bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah yang pertama, bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memenuhi kriteria nilai-nilai keterbukaan ideologi. Yang pertama, adanya nilai dasar. Yang kedua, adanya nilai instrumental. Dan yang ketiga, adanya nilai praksis. Yaitu yang kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulannya kedua, bahwa keterbukaan ideologi Pancasila itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme, Yang kedua, dimensi normatif, Yang ketiga, dimensi realitas. Nah, itulah anak-anak pembahasan kita tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita bertemu lagi dengan bahasan kita yang lain, yaitu penerapan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, untuk memberikan pemahaman awal terhadap materi tersebut, kalian diharapkan membaca buku ya PPKN kelas 9, atau kalian mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan bagaimana penerapan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat di masa Covid ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.